Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuria dengan NPM 1921020237. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari filsafat hukum Islam. Yang pertama, kita membahas mengenai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sendiri ada Al-Quran. Al-Quran adalah kedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam loh. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang terkandung untuk melaksanakan kehidupannya. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya untuk mengatur perilaku manusia nih, baik yang berhubungan dengan manusia lain maupun makhluk yang lainnya secara horizontal pastinya. Demikian pula keseluruhan personal yang berkaitan dengan hukum Islam. Meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran pasti ada. Terus kita masalah hak hidup, yaitu manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperolehkan jika manusia mendasarkan pada keperluan hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang mengatakan bahwasanya Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran. Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya, terlebih dari 30 kali ditemukannya perintah mematuhi Allah dan Al-Quran. Yaitu di dalam Al-Quran, perintah untuk mematuhi Allah. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Karena Al-Quran secara redaksional dan makna yang berkandung bersifat kathi al-wujud, yaitu maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang terjamiah keutausiannya dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu dijamin karena transformasi periwayatannya secara seluruh mencapai tingkat mutakhir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita membahas Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang mengandung utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampaian ajaran Al-Quran diberikan otoritas oleh Tuhannya untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diriwayatkan kepadanya. Dengan demikian nih, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir kedudukannya sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah ini sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumen bahwasanya secara normatif ditemukannya ayat Al-Quran yang menyeluruhkan untuk taat kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Rasulullah ini sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan dalam surat An-Nisa ayat ke-13, artinya hukum-hukum tersebut itulah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasulullah dengan kewajibannya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-A'raf 158. Menegaskan Al-Quran juga menyebutkan bahwasanya perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm yaitu ayat ketiga yang artinya nih, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu, akal dan proyeksi ijtihad. Yang pertama, pengertian dari akal. Akal menurut Al-Quran lebih khususnya menurut pengertian para Islamnya, yaitu bahwa mematikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal, yaitu otak itu semuanya mengontrol. Artinya akal itu sendiri terdapat dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai sesuatu masalah yang dipikirkannya. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda-beda berdasarkan akal dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dengan tumbuhan, itu kan beda ya. Terus berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi menjadi dua. Yang pertama nih, ada memahami nilai-nilai ajaran Islam.
agama, yaitu seperti nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan yang kekinian pastinya, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin tersebut. Yang kedua, akal bertugas memiliki adanya penyelesaian doktrin agama. Terkadang nih ada doktrin agama yang terproses madaniyah dan doktrin agama yang terlalu kontemporer, yaitu makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya itu yang mana. Selanjutnya kita membahas proyeksi itijad, yaitu menurut bahasa nih, usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Sedangkan pengertian dari segi istilah istijad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukum yang di dalam Al-Quran maupun dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan berpikir murni serta berpedoman pada aturan-aturan penegakan hukum yang benar pastinya. Terus rujukan istijad tetap pada Al-Quran pastinya dan hadis. Dalam arti bawahnya itu menentukan hukum istijad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran dari Rasulullah. Orang-orang yang beristihajat disebut mujahid, yaitu antara mujahid yang satu dengan mujahid yang lain dalam penetapan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam pemberian penetapan hukumnya. Ada pendapat yang satu benar, yang lainnya juga salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum mestinya. Istijad sendiri menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki penguasaan ilmu alat seperti nahwu, sorof, terus mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis di luar pemahamannya. Terdapat pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan lainnya. Istijad ditetapkan sebagai beberapa cara, antara lain isma dan qiyas. Isma adalah kesepakatan para mutazil pada sesuatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah penetapan hukum dengan cara menghubungkan sesuatu perkara yang sudah ada penetapannya hukum terhadap masalah lainnya yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara keduanya nih sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan pastinya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.